Apakah Rasulullah itu kada bersih? Tidak. Oh, kenapa Rasulullah jadi dioperasi nih? Kenapa Rasulullah jadi dibedah? Padahal Rasulullah itu orang nang maksum, orang nang dipelihara. Ini ada suatu contoh, suatu iktibar lawan kita. Nah, karena kita ini sebagai umat beliau dan sebagai umat Rasulullah, kita ini pasti akan menghadap ke hadrat Allah. Seluruh amal perbuatan akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi sebelum kita dipanggil oleh Allah, sebelum kita dijemput nih, maka hendaklah kita bersihkan terlebih dahulu penyakit-penyakit yang ada di dalam batin kita. Nah, penyakit-penyakit Pak Bu yang ada di dalam hati kita. Apa penyakit batin? Apa penyakit hati? Nah, penyakit batin, penyakit hati seperti penyakit ujub, apalagi ria, ya, sum'ah, hasad, iri, dengki, itu penyakit yang ada di dalam hati. Penyakit yang mudah bersarang di dalam batin kita. Nah, jadi sebelum kita menghadap ke hadrat Allah, sebelum kita dipanggil, maka hendaklah kita bersihkan terlebih dahulu. Karena Rasulullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah beliau bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghatan ija saluhal jasadu kulluhu wa idza fasadal jasadu kulluhu ala wa hiyal qalbu." Ujar Rasulullah ini, baik ketahuilah bahwa di dalam diri kita ini, ujar Rasulullah, ada segumpal darah, ada segumpal daging. Nah, apabila baik, ujar Rasulullah, maka baiklah seluruh anggotanya. Apabila rusak, ujar Rasulullah, maka rusaklah seluruh anggotanya. Ala wahyal qalbu, ketahuilah, ujar Rasulullah, itu adalah hati. Nah, keterangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini menunjukkan bahwa hati itulah yang menguasai akan segenap anggota tubuh manusia. Dan sekalian anggota itu turut mengikuti ia akan perintahnya, meskipun anggota kita itu sudah terlalu payah, meskipun anggota kita itu sudah terlalu capek. Ulama mengibaratkan, ujar ulama nih lah, badan kita ini adalah sebagai kerajaan dari diri sendiri. Anggota adalah sebagai hadam, akal adalah sebagai wajir, dan lidah adalah sebagai juru bicaranya. Maka hatilah yang menjadi raja. Apabila baik rajanya nih, pemimpinnya nih, niscaya baiklah seluruh anggota atau rakyatnya. Apabila rusak nih rajanya nih, pemimpinnya nih, niscaya rusaklah seluruh anggota atau rakyatnya. Nah, adapun hati Pak Bu nang menjadi raja itu bisa menjadi baik jika ia selamat daripada penyakit-penyakit batin. Apa penyakit batin tadi? Seperti penyakit ujub, ya kan? Nah, ria, sum'ah, hasad, iri, dengki, itu penyakit-penyakit yang mudah bersarang di dalam batin kita. Nah, jadi sebelum kita dipanggil oleh Allah, sebelum kita menghadap ke hadrat Allah, maka hendaklah kita bersihkan terlebih dahulu penyakit-penyakit yang ada di dalam batin kita. Contohnya Rasulullah. Nah, contohnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum beliau berangkat, sebelum beliau menghadap ke hadrat Allah, batin dahulu yang dibersihkan. Nah, sesudah bersih batin Rasulullah, baru dibekali dengan ilmu, ilim, dan hikmah. Ini bekal sangu jaka bahasa kita pacang nih, menghadap ke hadrat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sesudah dibekali dengan ilmu, ilim, dan hikmah, kemudian dirapatkan kembali dada Nabi seperti semula, kemudian dicap. Menurut riwayat Pak di belakang, antara dua belikat Nabi dengan cap khatamun nabuwah, tanda Nabi akhir zaman. Artinya sesudah Nabi Muhammad kada ada lagi. Jadi mun ada di akhir zaman nih lah, orang bakaku Nabi. Ujar Allah guru bari, walaupun bulangnya ujar sin kayak kataraan hayam. Wah, saking genahnya. Kayak kataraan ayam bulangnya.
Janggutnya bang sampai kemana? Sampai ke pusat. Saking panjangnya, bakakunya Nabi. Kita sebagai orang beriman wajib kada percaya lagi. Nah umpamanya adalah karena Nabi akhir zaman adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah kemudian Jibril mendatangkan seekor binatang, seekor tunggangan, burak ngarannya. Kecepatannya tuh Pak menurut riwayat seperti kilat. Lajunya luar biasa, seperti kilat. Satu kali melangkahkan kakinya sejauh pandangan, matanya memandang. Cocok aja bang, jalanan nang beberapa bulan Rasulullah malam hari itu datang, malam itu Rasulullah tulak, malam itu Rasulullah datang. Jadi menurut riwayat keistimewaannya nih Pak burak ini tunggangan Rasulullah nih, kendaraan Rasulullah nih apabila naik gunung, nah bepanjang kakinya behandap tangannya. Apabila ini turun gunung pulang bepanjang tangannya behandap kakinya. Jadi guru terlalu cepat sidin baca. Apabila naik gunung di sidin bepanjang tangannya. Jadi jenang dihiga ada talabah guru ada jin Muhammad bisa aja beringkot. Sidin gede hendak kalah. Padahal maksudnya ini bila naik gunung ini bepanjang betis behandap tangan. Ada sidin kada menyambat dia naik gunung ini bepanjang tangannya behandap betisnya. Jadi jenang dihiga guru kada tajungkang aja. Kada jinnya Muhammad bisa aja beringkot. Sidin gede hendak kalah lah. Padahal maksudnya apabila naik gunung bepanjang betis nang di belakang behandap tangan nang di muka. Nah apabila turun gunung pulang bepanjang pulang nang di muka behandap nang di belakang. Jadi Rasulullah seolah-olah jalan di tanah rata. Nah ringkas cerita sampai ke Baitul Maqdis baik. Maka turunlah mereka di muka Masjidil Aqsa serta Nabi mengikat tali burak di salah satu tiang pintu Masjidil Aqsa. Ini ada suatu contoh iktibar bahwa Rasulullah Nabi kita tuh kada meninggal usaha. Ya, kada meninggal syariat. Jakanya Rasulullah nih Pak, kada menali burak nih kemanang bukanya. Kada ada jalan buka, tapi Rasulullah ini menggambarkan ya kan mencontohkan lawan umat bahwa Rasulullah kada meninggal usaha, bahwa Rasulullah kada meninggal syariat diikat sidin. Nah, di salah satu tiang pintu Masjidil Aqsa. Kemudian masuklah mereka ke dalam masjid itu, maka Rasulullah melihat di dalam masjid itu menurut riwayat penuh dengan roh para nabi dan rasul. Maka di situ mereka saling doa mendoakan. Nah, jadi kita ini wajar sebagai umat Islam apabila bertemu dengan saudara-saudara kita kada salahnya saling doa mendoakan. Contohnya Rasulullah. Kemudian Jibril membawa Nabi ke mihrab. Ya ke bahasa kita tuh ke tempat imam. Menurut riwayat malam hari itu kamatlah Mikael. Kemudian sembahyanglah mereka 2 rakaat sembahyang sunat nih Pak. Dengan diimami oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah selesai sembahyang, mereka masing-masing Pak buai memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah pun memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi arsalani rahmatan lil alamin kafatan linnasi basyira wa nadhira. Manakala pujian Rasulullah itu didengar oleh para anbiya itu, maka para anbiya itu berkata, ujar para anbiya pujian Nabi Muhammad ini tahulah ya bahasa kitanya melebihi daripada pujian-pujian kita semua. Nah, luar biasa. Bagus banget ya bahasa kitanya luar biasa. Nah kemudian Rasulullah menurut riwayat malam hari itu Pak merasa dahaga haus. Lalu Rasulullah hendak minum. Lalu menurut riwayat Pak didatangkan Jibril 3 buah gelas minuman. Air susu, air putih dan air arak. Nah menurut riwayat Rasulullah malam hari itu mengambil gelas yang berisi susu. Lalu diminum Rasulullah tinggal sisa sedikit. Maka berkata malaikat Jibril, ujar malaikat Jibril, sungguh budiman pekerjaan tuanku ini. Tepat Muhammad pilihan nikam. Jika seandainya Muhammad ikam habiskan susu, niscaya habis umatmu. Semuanya masuk ke dalam surga. Tapi sayang Muhammad sisa tinggal sedikit. Nang sedikit itulah umatmu nang masuk ke dalam api neraka. Lalu Rasulullah hendak mengambil lagi. Jadi ujar Jibril satu pada kawal lagi. Itu sudah takdir Muhammad. Ada kawal lagi ketentuan sudah bahwa umat ikam ada nang ke surga dan ada nang ke neraka. Tetapi apabila habis hisabnya hitungannya niscaya umat ikam masuk ke dalam surga semuanya. Hanya Rasulullah gembira, hanya Rasulullah senang.